Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah hadis yang telah dikumpulkan oleh seorang ulama besar, Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi, yang wafat pada tahun 676 Hijriah, di dalam salah satu gubahannya, di dalam salah satu karangannya yang dinamakan dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Insyaallah hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibnu Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun sahihun rawahu ad-Daruqutni wa ghayruh. Menurut Imam Nawawi, hadis ini memiliki status hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni wa ghayruh, oleh Imam Daruqutni di dalam sunannya, dan imam lain selain Imam Daruqutni wa ghayruh, yaitu seperti Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak, juga Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang memiliki makna dalam, hadis singkat akan tetapi maknanya sangat luas. Itulah makna daripada bahwa Nabi SAW diberikan keutamaan jawami'ul kalim. Hadis ini sendiri diriwayatkan oleh Abu Tha'labah. Abu Tha'labah berasal dari kabilah Khushainah Al-Khushani, sebuah kabilah terkenal orang Arab pada waktu itu. Adapun nama Abu Tha'labah adalah Jurthum bin Nashir. Sekalipun ulama dalam menentukan nama Abu Tha'labah ada perbedaan pendapat. Abu Tha'labah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa innallaha azza wa jalla farada faraid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan banyak kewajiban untuk hambanya. Fala tudayyi'uha. Maka janganlah sesekali kalian langgar wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Potongan hadis ini menunjukkan bahwa hukum-hukum Islam, syariat-syariat yang ada, yang sudah digoreskan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya, salah satu di antara hukum-hukum itu adalah kewajiban, faraid. Seperti kewajiban untuk berpuasa, kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk haji, dan seterusnya. Yang mana kemudian oleh ulama dinamakan dengan al-ma'lum minad din bid-darurah. Atau dalam bahasa lain, kewajiban-kewajiban itu adalah ats-tsawabit, sebuah kewajiban yang hukumnya tidak mungkin berubah. Sehingga potongan hadis ini pada hakikatnya adalah potongan hadis yang menunjukkan identitas, yang menunjukkan jati diri Islam itu sendiri. Karena zaman akan terus berkembang, zaman hari akan terus melaju, dan begitu seterusnya. Akan tetapi Islam, sebagaimana yang kita ketahui, adalah agama terakhir, adalah agama pamungkas. Sehingga Islam harus bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri.
jati diri, identitas itulah yang kemudian disimbolkan oleh potongan hadis ini. Innallaha azza wa jal farada faraid, telah mewajibkan kewajiban-kewajiban yang tidak akan mungkin berubah walaupun zaman berkembang dan walaupun zaman berubah. Ini makna daripada potongan hadis pertama. Adapun potongan hadis yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Potongan hadis kedua menunjukkan, memberikan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala selain mewajibkan sebuah faraid, faridah, kewajiban, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan aturan syariat yang hukumnya kekuatan untuk dilakukan atau kekuatan untuk ditinggalkan itu di bawah derajat wajib dan di bawah derajat haram. Sehingga potongan hadis kedua ini pada hakikatnya adalah simbol dari hukum, dari banyak hal di depan mata kita yang memiliki hukum sunnah dan memiliki hukum makruh. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada potongan hadis pertama faraid yang mana hukumnya adalah wajib atau faridah, fardu. Sekarang Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa di antara hukum Islam yang ada, salah satu hukumnya adalah sunnah dan juga makruh. Fala ta'taduha. Maka jangan sekali-kali kalian teledor untuk melakukan yang sunnah atau meninggalkan yang makruh. Hudud ini yang kemudian ulama tafsirkan dengan arti ma'alim atau rambu-rambu. Yang mana rambu-rambu itu dalam spesifik konteks hadis ini sudah kita jelaskan bahwa maknanya adalah sunnah atau makruh. Ada ulama lain yang kemudian menafsirkan kata hudud bukan dengan ma'alim yang artinya rambu-rambu. Hudud artinya sebuah hukum yang sudah Allah tentukan hukumannya jika itu dilanggar. Itu yang kemudian oleh para fuqaha mengklasifikasikan hukum-hukum itu di dalam al-ahkam al-jinaiyah, hukum tindak pidana. Di dalam Islam seperti misal hukum sariqah, hukum mencuri, hukum zina, hukum meminum khamar, hukum murtad, hukum begal, hukum menuduh perempuan muslim yang baik-baik berzina, dan seterusnya. Itu adalah beberapa hukum yang sudah Allah pastikan hukumnya dan tidak mungkin berubah. Seperti sariqah hukumnya adalah potong tangan. Kemudian az-zina, ya, ada yang dirajam dan juga ada yang dicambuk. Kemudian riddah, khamar. Kemudian juga qatl, dikisos. Dan begitu seterusnya. Itu kemudian oleh para ulama dinamakan dengan hudud. Dan itu daerahnya sangat sempit dan sangat terbatas. Bahkan ada ulama yang mengatakan hukum hudud itu tidak lebih daripada 7, sebagaimana yang sudah kita rinci sebelum ini. Potongan hadis ketiga mengatakan wa harrama asya' fala tantahikuha. Allah kemudian mengharamkan juga beberapa hal kepada hambanya, maka jangan sesekali kalian langgar apa yang sudah Allah haramkan itu. Ini adalah hukum yang keempat setelah hukum fardu, faraid, wajib, dan juga setelah hukum hudud berupa ma'alim, yaitu sunnah dan makruh. Hukum syar'i, hukum Islam yang ketiga adalah hukum yang haram. Di antara banyak hal, banyak sekali yang kemudian Allah haramkan juga. Dan itu kemudian Allah perjelas dengan mengatakan fala tantahikuha. Jangan sesekali kalian langgar apa yang sudah aku larang wahai hambaku. Hal-hal yang haram sebagaimana yang kita kenal di sekitar kita banyak sekali, seperti al-kidhib, berbohong. Syahadatuz zur, memberikan kesaksian palsu. Khianah, berkhianat terhadap janji, melanggar janji. Dan begitu seterusnya, masih banyak sekali sebenarnya keharaman-keharaman yang berada di sekitar kita dan sudah kita ketahui bersama. Yang akan menjadi titik yang harus kita tekankan pada hadis ini, yang mana potongan hadis ini adalah potongan hadis terakhir, dan ini yang akan menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena potongan hadis yang terakhir yang akan kita baca akan menunjukkan hukum syar'i yang kelima, yaitu
hukum mubah. Boleh. Dibanding dengan hukum yang wajib, dibanding dengan hukum yang sunnah, dibanding dengan hal-hal yang hukumnya makruh, dibanding dengan hal-hal yang hukumnya haram, hukum yang mubah jauh lebih banyak daripada hukum-hukum yang sebelumnya. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Kemudian Allah dengan sengaja mendiamkan tanpa menentukan hukum secara spesifik. Fala tabhathu anha. Dan hukum yang Allah biarkan itu Allah berikan sebagai rahmat dan sebagai hadiah untuk hambanya. Bahkan fala tabhathu anha. Allah meminta kita untuk tidak mencari hal-hal yang tidak atau tidak bertanya hal-hal yang sengaja Allah diamkan hukumnya. Hadis ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis lain, "Dzaruni ma taraktukum." Tinggalkanlah apa yang tidak aku jelaskan hukumnya kepada kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablihim kathratu masailihim. Sesungguhnya umat sebelum kalian yang membuat mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah terlalu bertanya hal-hal yang seharusnya tidak mereka tanyakan. Ini dilukiskan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah, kisah Bani Israel tentang penyembelihan sapi. Seandainya mereka ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi dan tidak bertanya jenis sapi apa yang harus mereka sembelih, niscaya sapi apapun yang akan mereka sembelih itu sudah cukup untuk menggugurkan perintah untuk menyembelih sapi. Tapi tidak, mereka selalu bertanya terus-menerus dan pada akhirnya syariat yang turun adalah syariat yang memberatkan diri mereka sendiri. Potongan hadis yang terakhir ini sesuai juga dengan sebuah kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama bahwa al-aslu fil asya al-ibahah. Hadis ini mendukung sebuah kaidah besar di dalam qawaid fikih, di dalam qawaid usul, bahwa segala sesuatu yang tidak ada dalil pengharaman dan tidak ada dalil pembolehan dan seterusnya, kata para ulama, hal-hal itu kita hukumi sebagai hal-hal yang mubah. Boleh kita konsumsi dan seterusnya. Misal hal-hal yang baru, hal-hal yang tidak pernah kita temukan sebelumnya. Al-mustajaddat, yang mana kemudian oleh para ulama dinamakan dengan al-mustajaddat. Banyak sekali hal-hal yang baru, yang tidak ditemukan pada zaman sebelumnya, yang tidak ditemukan pada 3 generasi awal, termasuk pada generasi Rasulullah, generasi sahabat, radhiyallahu anhum. Hal-hal baru itu kemudian akan kita hukumi boleh. Boleh kita konsumsi. Dan betapa banyak hal-hal baru yang tidak kita jumpai pada generasi-generasi sebelumnya. Islam memberikan solusi, Islam memberikan kemudahan, kelapangan kepada hambanya dengan memberikan status hukum boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dijadikan sebagai objek untuk bertransaksi dan seterusnya. Dan bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memudahkan kita, Allah perkuat dengan mengatakan fala tabhathu anha. Sesuatu yang belum ada dalilnya, jangan kalian cari. Jangan kalian tanyakan. Muncul sebuah pertanyaan. Hadis ini seolah-olah menunjukkan bahwa bertanya adalah sesuatu yang tidak baik. Bahkan Rasulullah memberikan kabar yang membuat Bani Israel diazab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kathratu masailihim. Terlalu banyak bertanya sehingga hukum yang pada akhirnya turun adalah hukum yang sangat berat. Padahal para sahabat pun sering bertanya kepada Rasulullah. Padahal orang yang tidak tahu, Rasulullah minta untuk bertanya. Ala syifa'ul ayyis su'al. Bukankah obat ketidaktahuan adalah bertanya? Dari sinilah kemudian para fuqaha membagi hukum bertanya.
Hukum yang pertama adalah ketika ada orang jahil bertanya hukum tentang wudhu, tentang sholat, tentang puasa, dan begitu seterusnya. Bertanya terhadap hal-hal yang seperti ini, ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan masuk ke dalam kaidah, masuk ke dalam hadis, talabul ilmi faridah ala kulli muslim. Jenis pertanyaan kedua adalah bertanya terhadap hal-hal yang belum diketahui dengan tujuan tafaqquh fid din. Bukan dengan tujuan untuk diamalkan, memperdalam hukum-hukum fikih, bertanya untuk memperdalam hukum-hukum syariat, dan begitu seterusnya. Ini juga pertanyaan yang sangat dianjurkan, tidak jauh bedanya dengan hukum pertanyaan yang pertama. Adapun jenis pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan yang lebih daripada yang pertama dan yang kedua. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang pada hakikatnya tidak Allah wajibkan kepada hambanya, tidak Allah wajibkan kepada siapapun. Ini yang kemudian sedang disinggung oleh potongan hadis terakhir, kita diminta untuk tidak bertanya. Bertanya terhadap hal-hal yang melebihi batasan-batasan, yang melebihi hal-hal yang sudah tertuliskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hukumnya haram. Itu yang kemudian hasil daripada larangan fala tabhatsu anha. Begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, begitu besar kasih sayang Allah, begitu besar rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada hambanya, sehingga syariat-syariat yang Allah tentukan kepada hambanya lebih banyak, lebih luas dairatul afwi daripada dairatul haram. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, itulah salah satu pesan daripada hadis ini, agar kita selalu memiliki keyakinan bahwa agama Islam adalah agama yang rahmah, agama yang penuh rahmat, agama yang penuh kasih sayang. Dan hadis ini juga memberikan pesan agar kita meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati bahwa hal-hal yang dibolehkan di dalam Islam itu jauh lebih luas, jauh lebih banyak daripada hal-hal yang diharamkan, bahkan lebih banyak daripada hal-hal yang diwajibkan, begitu juga lebih banyak dari hal-hal yang disunahkan dan yang dimakruhkan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa pantengin terus ya YouTube channel kita, karena bakal banyak banget konten-konten baru menarik loh. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, share juga, dan jangan di skip iklannya ya. Ya. Assalamualaikum.